Masjid mewah terbuat dari batu yang ada di dunia. Tahu nggak guys, inilah dua sosok pendiri Masjid Agung Jami Betawi Al-Karomah atau Masjid Tugu NKRI yang luar biasa di atas logika kita. Hampir seluruh dinding, pilar, hingga mimbarnya terbuat dari susunan batu alam. Nuansa nasionalisme. Dikenal sebagai Masjid Tugu NKRI karena dihiasi prasasti bertuliskan Pancasila, kaligrafi, dan pesan persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke yang dicetuskan oleh pendirinya, Syekh Sini Al-Banawi Matkobar. Keajaiban air, terdapat dua sumur yang berdampingan dengan cita rasa air yang berbeda, yakni air tawar dan air asin atau payau. Saat memasuki area dalam, pengunjung akan disuguhkan penampakan yang juga unik. Tonjolan beta-beta alam yang tampak alami terpampang di hadapan Anda. Lengkap dengan sebuah prasasti mirip kaligrafi lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain lafaz-lafaz Allah dan kalimat-kalimat berbahasa Arab, masjid ini juga dipenuhi dengan sejumlah prasasti berkaitan dengan kemerdekaan dan keindonesiaan. Tak heran bila masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid NKRI. Saya tidak mau bangsa ini pecah. Itu salah satu kalimat yang tertera dalam prasasti. Semua organisasi apapun yang tidak menyetujui lambang Garuda Pancasila dan Kedaulatan Republik Indonesia hengkang dari bumi pertiwi, keluar jauh-jauh dari Indonesia. Konon, Masjid Jami Betawi Al-Karomah punya sejarah khusus yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah, yakni pertempuran melawan Kanil pada ke-1947. Kala itu, Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia yang masih belia. Inilah dua orang sosok di balik berdirinya masjid mewah Masjid Jami Betawi Al-Karomah atau dikenal dengan Masjid NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ketemu Abah Adi Pitung dan Abah Hanafi dan Kang Badar. Ini alhamdulillah saya di sini dapat waktu bisa ketemu penggagas atau pengurus dari Masjid Betawi, Masjid Jami Betawi Al-Karomah, ya kan? Nah, ini netizen banyak banget yang nanya, ini masjid unik banget, masjid bagus banget dan sejarahnya. Izin Abah, ini bisa cerita dulu nih, Masjid Al-Karomah Betawi ini dari mana ininya gitu, ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perjalanan Masjid Agung Betawi Al-Karomah itu istilahnya murni perjalanan Tuan Guru saya. Ada cerita awal. Belum istilahnya ketemu beliau, Mbak Nafi punya istilahnya perjalanan dari saya di Cakung, ada saya. Kata-kata itu beliau lah yang lebih memahami. Mungkin dari tahun mulai sekitar tahun berapa itu gagasan tubuh gitu? Mungkin 2000 ya. Pas sekarang 2002 ya. setelah 2002 ya. Iya. 2002. Jauh sebelum itu kan banyak banget kaji rasa isi dari itu tuh, sehingga ada itu. Tapi enggak artinya peletakan pertamanya mungkin tahun 80, tahun 90. Masjid itu begini, benar? Ya. Ya, saya aku begini. Nah, baru ketika tahun 2006 saya diperintah suruh cari batu. 2006 kamu cari batu di setiap jalan, di setiap perjalanan kamu ambil. Jadi tiap batu itu ada sebuah proses perjalanan panjang. Dinamika sampai sana. Karena setiap perjalanan itu ada dinamika. Apakah dinamika itu menjadi negatif atau positif? Nah, ini poin yang positif di bawah semua. Ya, hasilnya tadi kedalaman spiritual yang ada di situ, yang bergerak di situ, itu kedalaman spiritual maupun secara fisik tidak menampakkan itu, tapi secara batin itu luar biasa. Tadi saja kalimat-kalimat yang susah ditemukan kalau orang yang tidak memiliki kesadaran, karena sudah gitu ya. Udah nilainya nilai filosofis, bukan nilai material. Mereka penting. Makanya secara material boleh begini, tapi kan nilai dalam itu yang susah. Ya enggak? Betul, nggak bisa dimengerti. Buat saya yang anak baru kemarin sore jarang ketemu kalimat yang fisiknya itu yang sampai ke sumsum, sampai ke perlu, sampai ke ini ya itu. Ya, mungkin saya lihat begini. Ada pesan tentang sumsum tulang, misalnya ada simbol putih. Jadi merah putih bukan sekedar warna merah putih simbol Indonesia, bukan sekedar lambang bendera sebetulnya.
tapi secara mendalam itu nilai. Karena kalau bicara nilai dasar, berarti beda lagi. Termasuk simbol-simbol yang ada bisa lihat, termasuk baku gitu. Jadi nilai warna, batu, karakter, waktu. Ini sebenarnya sesungguhnya karakter perjalanan proses Perjalanan, ketubuhan hati ini bisa Perpaduan tubuh NKRI, tubuh NU, tubuh Ahlussunnah ini kan sebetulnya saya merasakan sendiri adanya asimilasi atau perpaduan antara Islam sama Nusantara itu. Saya suka itu ketemu sama Bandana yang ini kan ada perjanjian gitu. Tidak ada bahwasanya boleh masuk ke sana tapi tradisi tidak boleh bawa dari hati. Tetap tradisi Nusantara. Nah ini kan saya lihat tubuh itu lambang itu pesan dari perjanjian antara saya sebagian dan serta perpaduan antara Islam dan Nusantara. Di dalam merah putih itu ada, di dalam pusaka itu ada sangsaka. Di dalam sangsaka itu ada doa. dalam ada rasa. Ujungnya mirip. Doa. Di dalam doa ada doa. Ini belok ujungnya Kristen. Gimana kita mengkristen tahu? Ujungnya Kristen. Makanya dari sesi bakir ke Sabtu Malam turun lagi ke Wali Songo yang lagi sesi dengar. Sesi dengar ini yang mengabadikan bahwasanya lu jangan syariatnya aja, syariatnya juga. Allah mau wujud lalu baki memihak wa'al. Nah itu jadi kalau Allah mau wujud manusia mungkin nggak akan. Tapi kan Allah enggak. Tapi dengan kamu ke depan, ke belakang, sampai kanan, sampai kiri, atas bawah, kamu akan ketemu tanah. Gimana bismillah? Karena pulang terakhir kali itu teman kamu ke belakangan tanah, belah kiri. Nah, atas tanah. Buat tanah. Biarkan kamu teman bismillah. Ya, untuk pesannya itu artinya di mana bumi dipijak di situ kamu gitu. Jangan di mana bumi dipijak, tapi yang dijunjung tanah yang lain. Dan gitu kan. Kamu berjalan di punggungku, kelak kamu masuk ke dalam hidupku. Kalau ke bumi itu. Jadi bumi akan disaksi. Di dalam marifat ada marifat. Di dalam marifat ada pengertian. Maka jangan terjebak dalam ilmu. Dibilang kalau Presiden bilang kalau kamu jadi Yahudi jangan jadi Israel. Kalau kamu jadi Islam jangan jadi Arab. Kalau kamu jadi Hindu jangan jadi orang India. Jadilah orang Indonesia, cintai tanah air. Itu kan pesannya nyambung dari saya sebagian. Saya benar sama Bung Karno itu. Artinya tanah ini yang harus dijaga tradisinya. Nah, itu tubuh saya lihat seperti itu. Jadi sama saya masuk situ kayak dimensi yang melewati ruang dan waktu. Kalau bahasa ini ada pintu lorong yang nggak lihat. Tembusnya atau istilahnya berapa lapisan. Makanya saya bicara tubuh ini sampai langit, tembus sampai ars. Tapi di tengah harus sampai tembus. Kalau kamu dekat ke aku, itulah di dalam pintu. Kamu akan mengerti di dalamnya ada rahasia. Apa rahasianya? Keikhlasan. Setelah ini, dengan surga ini ikhlas. Jadi itu yang tak bersekat dan tak berkawan. Karena dia jagat raya adalah Perwujudan tubuh NKRI dan Betawi itu. Dan banyak yang pengen berkunjung. Itu apakah itu dibuka untuk umum atau ada tata tertib seperti apa gitu yang Dari itu awalnya kan jarang motor kan bikin video jarang kan. Tapi ya namanya orang kan sembunyi kadang-kadang bikin yang dulu pun saya pernah bilang tapi hari itu siapa yang bikin motor dari opsi dan saya gitu dari kesini waktu ya mau orang sepeda orang bikin videoan banyak di YouTube banyak yang kan gue sampai saya nyari orang ini iya banyak tapi ya dari waktu ya dan mungkin yang udah Allah kasih ya yang saya itu ya udah dari orang paling melihat bukan kita pakai dulu oleh budaya langsung jalan yang mau Nusantara dan itu kita Nusantara ini saya ya kita nih ya sebagai yang masih banyak kurang ilmunya melihat itu kan banyak keingintahuan isinya kan dalam semua dari keturunan raja, keturunan nyai, semuanya ada semua ada di situ. Itu kan kita kalau kita tanya ini sejarahnya apa? Pasti kan sangat panjang dan nggak ada habisnya gitu.
Itu luar biasa itu perjalanannya ada ini kemudian ini nyai ini semuanya ini itu apa sebenarnya diri Majapahit semuanya jadi kayaknya itu pengetahuannya luar biasa banget yang menggagas mendirikan tubuh NKRI itu Ya, kita bilang tubuh NKRI, tubuh NU, tubuh Betawi. Tapi saya itu orang-orang yang belum pulang orang mampu, siluman bahasanya. Mungkin lebih kuat orang yang siluman dari orang tua saya pun cara itu Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Pun pegang seperti itu. Makanya itu tubuh NU. Gitu. Ini kata tunggal ika Tuhan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Mungkin Yang berbeda sudah saatnya pesan-pesan tubuh NKRI itu publik tahu, sehingga pesan dan nilai masyarakat tahu, oh ini loh ada monumen yang menyatukan gagasan pikiran niat maksud juga agar tetap tutupnya NKRI ini kan perlu. Sekarang kan luar biasa nih ya kan, potensi konflik ya di antara bangsa itu ya itu menjaga itu supaya tidak kan dibutuhkan tadi. Kalaupun dia Islam Ahlus Sunnah yang kultural harus betul bisa itu banyak kata nanti jadi kultural gini dunia ini kita ambil titik putihnya kecil aja itu pegang dan itulah putaran paling berbicara putaran yang sebenarnya orang tua menciptakan. Jadi miskin ada batasnya, kaya ada batas, hidup ada batas, semua ada batas. Jangan melanggar batas. Yang diperlukan begini. Ya, karena dunia ini hitam, saya pernah bicara, dunia ini hitam. Saya cuma ambil titik putih ini. Ketimbang ini putih, ada titik hitamnya. Selobang jarum ini putih dan hitam. jadi tidak mencari kesalahan seseorang ya kan, tapi cari kebaikan umur sendiri. Ya, walaupun dosa kamu seperti apa, masih ada. Ya, yang dijadikan dengan doa yang untuk menghapus dosa. Saya tanggung jawab, kalau guru musik itu tanggung jawab pada kakinya, karena saya itu nggak mencari, nggak orang-orang banyak ngaku sama saya. Saya itu guru saya tahu gini, tahu gini. Tapi tentu guru itu ngaku muridnya atau kakinya. Yang guru itu mencari orang yang benar-benar kayaknya, nah di situ kayaknya barulah dikasih pengertian di situ. Ya kita orang-orang rusak, kita orang kotor, tapi semua lemaknya Allah gitu. Ya karena mereka pada kunci doa. Nah itu malah dikasih dalam pintu doa mutah kita. Jadi jiwa kebutuhannya di saat kita menghadapi permasalahan situ. Tahu lah ayat atau doa. Itu berjalan kayak gitu. Jadi Quran jalan kayak gitu. Jadi ada sabung sebab. Kenapa turunnya doa ini? Kenapa ayat ini turun? Karena ada perjalanan. Yang hanya beliau yang tahu ya, menunjuknya luar biasa saya mengajarkan sama SMP-nya ya tinggal sampingnya mau dipakai atau diamalkan insya Allah kalau diamalkan ya insya Allah yang dicari cuma selamat di akhirat yang saya pernah bilang sama Khalid jangan kalau ngertiin sholat kita nggak sholat aja saya jamin dengan pengertian saya lebih tahu nih dengan pengertian apa itu sholat pengertiannya sorotan hati menuju kemana hati kamu menuju kemana menuju ke Allah yang maha kajian situ usulnya di mana Allah Akbar lebihnya baca pemanis doang usulnya kemarin itu cuma satu kata jadi doang sorry Pak Do usul itu lebihnya hadis itu usulnya itu kita semua aku betulin dong Setelah itu kalau kita lihat efeknya dia, adakah perilaku baru iya dan titik hitam yang kecil jangan melebar. Yang penting jangan hilang titik putih itu, sehingga itu nanti akan mengikis hitamnya. iya Cirinya dia busuk, titik putih nambah, perilakunya berubah. Itu gitu. Sebenarnya La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bah tadi ini ada simbol paku alam ya. Tadi Ali Bitung pernah sampaikan ini adalah luhur. Bisa dijelaskan ini Insya Allah bisa dijelaskan.
gambar Majlis Paku Alam ini waktu itu ditulis sama beliau di sini, cis tempatnya di sini. Hanya saya gambar dengan pengertian sebelum saya gambar ini, saya kebetulan datang ke Gang 23 Tanjung Priok. Saya taruh gunting di dalam jok motor saya, gunting tua yang buat orang motong itu. Nah, tiba-tiba saya ngomong, ada yang bawa gunting nggak ada? Nah, kok kayak tembus saya bilang. Ada saya bawa gunting saya. Begitu guntingnya di ini, nah saya mau gambar Majlis Paku Alam. Nanti ketemu Mbak Napi. Di sini. Di sini. Iya. Nah, waktu itu almarhum Mbak Makmun masih ada. Mbak Napi semua ada nyaksiin. Dibangunlah gunting ini sebagai ungkapan lam alif. Lam alif, lam alif. Sayap-sayap malaikat kalau terus. Jadi ini bentuk silang gunting. Silang gunting. Silang gunting. Terus simbol-simbol. Ini simbol apa ini? Nah di sini ada kita kalau berzikir kan subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kan 33. Nah ini semua jumlahnya 33 bintang-bintang ini. Banyak tuh ya. Nah, betul. Jadi ini memang isyarat wirid. Jadi Jadi ini majlis zikir Paku Alam. alif depannya lam alif. Jadi di dalam alif ada lam alif. Ya. Lam alif. Jadi Ya, bentuknya kan silang gunting juga. Silang tuh, gunting. Lam alif ya. Jadi saya bikin logo ini mengacu pada tadi ya. tadi ya. Ini semua la ilaha illallah, Allah Muhammad, NU, Mazhab Imam Syafi'i, NKRI, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bicara panah melesat terus ke atas langit. Ya. Tapi kalau syahadatnya nggak beres turun. Ini syahadat. Jadi dibentang sama syahadat. Jadi majelis zikir wirid 33 kali untuk menuju ke Allah harus asyhadu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha Syahadat. illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad. Karena gendewanya di atas. Nah ini gendewa. Iya. Jadi ilmu itu kemauannya Allah. Jadi bahasanya manusia naik ke atas, tapi adabnya nggak beres, dia turun. Karena di dalam bumi ini ada orang tua. Ini berarti ada orang tua, paku. Oh, iya. Bentuknya paku. Paku alam. Paku alam. Iya. Jadi kalau orang tua kusembunyikan syahadatku di atas langit. Jadi anak-anak itu nggak tahu kalau orang tuanya itu di hariban Allah dekat. Jadi inilah simbol dari majelis zikir Paku Alam. Ini luar biasa sekali simbol ini melihat kita tidak hanya asal zikir tapi ma'rifat hakikatnya ada ya. Ada. Kalau kita istilah berzikir, kita harus ada orang tua yang istilahnya meredoi kita atau guru yang meredoi kita. Insya Allah syahadatnya sampai ke atas. Alhamdulillah. Mendengarkan as. Apa sih setelah as bergetar? Si Bulan, kamu mau apa? Sampai malaikat penjaga as bertanya. Tetap dia berzikir. Begitu malaikat naik ke atas lapor ke Allah, tanyain itu, Bulan mau apa? Ditanya, Bulan, mau apa kamu? Aku hanya mau ampunan. Oh, subhanallah. Majelis zikir ini untuk menggoyangkan aras sehingga Allah bertanya kepada malaikat, siapa itu yang hamba siapa yang berzikir? Apa yang diminta? Dia minta apa? Ampunan. Ampunan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah begitu dia naik ke atas lagi malaikat si Fulan mau ampunan. Kata Allah, ampun akan aku terima. Fulan, kamu diterima. Makanya berubah menjadi sarang lebah. Ditanya begitu.
Luar biasa. Makanya doa yang nggak terputus adalah doa sholat. Birni warhamni wajubuni warma'ni wajuni wadini wa'afini wafuhan. Hari ini asar mungkin di belakang sana lagi terus sholat gak terputus. Luar biasa. Bahasanya di situ. Jadi doa yang nggak terputus itu doa sholat. Terima kasih, Mbah. Ya, sama. Hitung penjelasannya mengenai Majelis Zikir Paku Alam. Iya. Amin. Tunggu video selanjutnya dan jadikan channel ini favorit kita semua. Dan kita selalu dalam kesehatan dan panjang umur. Amin.